Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang gugatan Wan Prestasi atas pengelolaan restoran Sanria by Pianoza Jalan Dr. Sutomo nomor 130 Surabaya antara Vivi Pujihartono, Ellen Sulistyo, Effendi Pujihartono, KPKNL dan Kodam 5 Brawijaya. Tak hanya itu, penutupan restoran Sanria by Pianoza yang dilakukan Kodam 5 Brawijaya karena adanya salah satu pihak yang ingkar janji dalam suatu kesepakatan. Hal ini diungkapkan Ellen Sulistyo sebagai tergugat satu. Usai persidangan angkat bicara, terkait perkara ini menurutnya selama ini Effendi mengakui menguasai lahan selama 30 tahun. Di mana mengikat perjanjian kerjasama yang selama 30 tahun ini. Di mana Effendi mengaku sebagai pemilik penguasa lahan di sana selama 30 tahun. Namun ternyata tanggal 27 Juli sebelum perjanjian kerjasama diketahui dari suratnya TNI Kodam 5 Brawijaya kepada saudara Effendi Pujihartono bahwa tanggal 28 Maret 2022 tanah tersebut adalah tanah aset bermasalah. Saya yang sudah nginvest, bawa brand, bawa merek, bawa usahanya di sana beserta puluhan karyawan yang mengusahakan tempat di sana baru buka berapa bulan saja ditutup. Dan dipastikan bahwa Effendi tidak ada izin, sudah diberhentikan dan ditutup resmi tanggal 12 Mei 2023. Berjalan kurang lebih 5 bulan saja sudah ditutup. Lanjut lagi tanggal 12 November perjanjian tersebut telah berakhir. Baru buka 1 bulan aja 12 November sudah berakhir. Padahal saya sudah menyetor revenue sharing sampai bulan Maret, April, bulan Mei pun ada transfernya ke beliau bulanan. Dari situ saya merasa diperdaya ya? Saya merasa kena bujuan, rayuan, tipu muslihat yang mengajak kerjasama karena terus terang saya percaya bahwa dialah pemilik lahan yang menguasai lahan di daerah tersebut selama 30 tahun. Apakah selama ini ada titik temu dengan Kodam 5 Brawijaya? Saya kalau sama Kodam saya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya di sana karena saya tidak ada hubungannya di sini. Di sini juga tulisan sembusan juga tidak ada nama saya. Bu Ellen pernah bertemu dengan Bu Vivi? Saya hanya ketemu sebagai kakaknya, dikenalkan sebagai kakaknya saja. Namun saya juga tidak tahu kalau beliau adalah direktur sesungguhnya yang menggugat saya. Tidak pernah komunikasi? Tidak pernah Jadi komunikasi. selama ini tidak komunikasi sama Bu Vivi selaku Tidak direktur? pernah ada komunikasi sama Bu Vivi. Saya cuma tahunya sama Pak Effendi. Saya cuma minta pertanggungjawabannya selesaikan secara gentleman. Jangan bikin susah banyak orang. Sudah aset negara sudah seperti ini. Dan juga kita juga yang bekerja bawa karyawan segini banyak. Akhirnya banyak korban yang dirugikan akibat perbuatannya Pak Effendi. Ada enggak adendum itu, Bu? Ada adendum dibuat sekitar tanggal 27 April. Ada pertemuan saya, Pak Effendi, istrinya, dan juga ada orang saya. Ada buktinya, Bu? Ada. Adendum itu ini tanggal 27 April. Bunyinya apa, Pak? Bunyinya? Sudah ada kesepakatan bahwa ada perubahan pembagian sharing profit kepada Pak Effendi. Lihat Bapak ada di posisi di sini kan, Bu. Ini ada Pak Effendi. Ya. Bu Lisa sudah menyepakati. Mengapa perjanjian adendum dibuat? Karena saya sudah menderita kerugian. Di mana saya tidak kuat bayari Pak Effendi yang tiap bulan harus membayar sekitar 60-70 juta itu fix. Rugi, untung nggak mau tahu, pokoknya harus seperti ini. Saya tidak kuat, akhirnya saya membuatlah dari kesepakatan bersamanya di sini dan jadilah dituangkan di sini. Namun belum ditandatanganin karena sudah ada tragedi 12 Mei tersebut. Tapi secara tulisan biasa ada ya, Bu ya? Ada kesepakatan bersama, kita sudah ada kesepakatan dan kesepakatan itu berlaku untuk sales di bulan Maret dan April yang tinggal berjalan. menuangkan ini belum Tinggal ditandatangani. dituangkan, kalau memang jalan ya tinggal hitungan, itu aja. Tapi karena sudah tanggal 12 Mei ditutup ya sudah, saya enggak bisa ini gitu, enggak bisa lanjut gitu loh. Itu dibuat di notaris mana? Mau dituangkan di Notaris Ferry Gunawan. Namun memang belum ada ditandatanganin karena memang sudah ada tragedi ditutup 12 Mei tersebut. Bu, kalau draft itu memang yang membuat Pak Effendi atau jenengan, Bu? Beda, kalau yang draft pertama yang membuat adalah Pak Effendi. Dan sepengetahuannya Notaris Ferry Gunawan juga mengatakan bahwa draft itu dibuat oleh Pak Effendi. Dia cuma hanya mengesahkan saja.
Yang pertama, tapi kalau yang ini, adendum yang ini dibuat oleh Pak Ferry berdasarkan ada kesepakatan tulisan tangan tanggal 27 April, ada perubahan kesepakatan bersama. Oke. Makasih Bu. Sementara menurut kuasa hukum Effendi mengatakan memang Ellen tidak ada hubungan hukum dengan Kodam 5 Brawijaya. Ada surat ternyata bahwa Pak Effendi ini sudah ada masalah terkait persoalan dengan Kodam sebelum perjanjian dengan pihak. Iya, kalau permasalahan dengan Kodam nggak ada dengan Pak Effendi. Ada suratnya tadi Pak? Nggak ada permasalahan. Tadi maksudnya Cuman hanya pembayaran PNBP, dan itu sudah disepakati pembayaran PNBP akan kita lakukan 450 juta. Dan itu sudah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui KPKNL, yaitu 450 juta per bulan, per 3 tahun. Dan itu kita siap lakukan, namun tidak diterima oleh Kodam, ya kan? Makanya jadinya seperti ini. Sebagaimana dalam perjanjian antara Pak Effendi dan Kodam itu sudah dilaksanakan sebagaimana aturan main yang ada. Iya. Surat itu sebenarnya sudah sudah berupaya dipenuhi oleh Iya, Pak Effendi. oleh KPKNL sudah mengeluarkan persetujuan atas usulan dari Kodam, dari permohonan daripada Pak Effendi ya untuk periode kedua, ya kan. Nah, namun pada saat dibayar, ya kan, tidak diterima. Padahal bentuk komitmen adalah emas itu yang hampir nilainya 625 juta. Pak, tanggapan yang terkait dengan TNI tadi apa Pak? Yang surat tersebut juga dituangkan bahwa Pak Effendi tidak berhak lagi untuk menempati. Ya, itu kan sepihak dari Kodam. Yang namanya MOU, perjanjian kerjasama, apabila diputus adalah apabila kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya, ya kan? Kalau tidak kedua pihak Pak Effendi tidak menyetujuinya, berarti kan hanya sepihak. Dan prosedur itu sudah dilakukan oleh Pak Effendi. Artinya itu berarti surat itu tidak berlaku bagi Pak Effendi. Ya bagi Kodam berlaku, ya kan? Bagi Pak Effendi ya tidak menganggap, ya kan? Begitu. Karena tidak ada kesepakatan. Karena sudah berupaya memenuhi apa yang Ya, begitu kira-kira. Ya, apalagi pemilik barang itu adalah milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sudah menyetujui. Yang menggunakan barang adalah Kodam. Seharusnya Kodam mengikuti apa yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Gitu. Terus dasar Pak Effendi untuk tetap melanjutkan itu Pak, meskipun ada surat itu apa? Ya, karena ada MOU bulan 9 tahun 2017 bahwa digunakan pemanfaatan barang itu sampai tahun 2047, namun per periode 5 tahun akan diperpanjang untuk pembayaran PNBP-nya. Acuannya tetap MOU sebelumnya. Betul, acuannya MOU tahun 2017 itu di mana pemanfaatan barang milik negara itu sampai di 2047. Begitu kira-kira. Kualitas saksi tadi menurut Abang gimana? Tanggapannya Kualitas Bang. saksi. Ya. Ada yang Ya, mungkin apakah kualitas saksi kalau menurut saya sih sudah disumpah, namun saksi masih belum memberikan sesuatu keterangan yang benar-benar fakta. Ya kan, dari situ tadi mengatakan bahwa dia ini sebagai supervisor. Yang namanya supervisor kan mengetahui segala sesuatu, baik itu keuangan, baik itu operasional dan lain-lain. Tetapi dia tidak sepenuhnya tahu, ya kan? Tapi kita menanyakan masalah pengambilan barang apa yang menjadi iya, jadi memang di dalam suatu investasi apabila sudah ada kerjasama, maka barang yang disetor oleh kedua belah pihak ada inventarisasi. Namun ini kan diambil oleh sepihak tanpa ada sepengetahuan oleh pihak yang bekerja sama. Ini yang tidak dibenarkan. Berarti adanya kong-kali-kong ya? Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kong-kali atau apa? Apakah itu barangnya milik Ellen atau milik Effendi Kraton Resto? Ya kita nggak tahu. Bahwa Pak Effendi mengakui bahwa semua barang-barang yang di dalam Resto Sangria itu adalah milik Kraton Resto, karena Pak Effendi yang memfasilitasi secara keseluruhan dan Ellen itu adalah yang mengelola. Begitu Mas. Nah, kira-kira
Gimana Bu? Bang, pernah enggak antara Bu Ellen Ya, dengan iya. Kodam Ya. 5 Brawijaya ada titik temu apa enggak? Ellen dengan? Kodam 5 Brawijaya? Oh, saya kurang tahu. Kalau Ellen itu nggak ada hubungan hukumnya antara Kodam 5 Brawijaya dengan Ellen. Pak, tadi kan disebutkan ada kejanggalan pengambilan barang antara Nah, memang sepihak. di dalam Nah, pengambilan barang itu saksi mengatakan tadi bahwa di situ ada TNI, ya kan, yang baju dorek. oknum lah. Ya kan, dan juga ada Satpam Tugianto, ya kan, yang mengambil barang itu. Nah, oleh karenanya pada saat pengambilan barang itu seharusnya harus diketahui kedua belah pihak, Pak Effendi dan juga Ellen. Tapi itu kan perintah Ellen sepihak, itu yang nggak dibenarkan. Jadi hingga sampai sekarang barangnya Pak Effendi udah Hah? diambil apa belum? Hingga sampai sekarang barangnya Pak Barang-barang Effendi? Repa itu masih di dalam, tapi belum dicek apakah banyak yang hilang atau tidak, kita nggak tahu. Kan gitu kira-kira. Makasih, Gitu Pak. ya. 10 sampai 15 juta, dalam sebulan 450 juta, dalam 9 bulan 4 miliar. Iya kan? Tetapi tax service tidak pernah dibagikan. Bonus hanya dikasih beberapa orang. Kalau dikasih bonus berarti ada keuntungan perusahaan. Kalau nggak ada bonus berarti mengalami kerugian. Kalau mengatakan selama ini adalah 2 miliar rugi perusahaan itu omong kosong. Itu kan fakta saksi mengatakan 450 juta per bulan kok pemasukannya. Iya toh? 4 miliar bro. Iya kan, siapa yang untung, Pak? Terkait dengan Adindum dan draft, kuasa hukum Effendi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp-nya mengatakan bahwa Adindum tidak ada, terkait draft yang membuat notaris setelah dijelaskan dan dimengerti para pihak dan ditanda tangani. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.